ketika ikut kuliah dosen tamu, lalu didengarkan, dia tertarik. Dia non muslim, Robert Fraser itu. Lalu lama-lama tertarik, dia ikuti tuh, ngajar di mana dia ambil, akhirnya jadi masuk Islam. Masuk Islam, akhirnya menjadi murid sufi itu, dan terus dia mendalami tasawuf sampai dia diangkat menjadi mursyid, guru sufi. Itu. Lalu namanya pun berubah menjadi Roghib Al-Jarrahi. Nah itu. Setelah dia masuk Islam, dan dia berkata, kalau psikologi barat itu setiap orang dapat melakukan segalanya sendiri. Seakan-akan dialah penentu semua nasib. Nah itu. Tanpa bantuan aspek lainnya. Tapi psikologi Islam tidak. Manusia tidak dapat melakukan segalanya sendiri. Segalanya atas bantuan Yang Maha Esa. Dan tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin. Nah inilah bedanya psikologi dengan psikologi Islam. Jadi ada sebab, ada akibat. Tetapi dalam psikologi Islam ada musabbib. Nah itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramun, para asatid, para ustadzat, para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat semua calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam ke-27 ya. Tadi juga setelah tarawih di Pondok Lapa, ngisi di Masjid Al-Mubarak Jalan Baru, tadi jam 11 sampai jam 12. Lalu di sana zikir dari jam 12 sampai jam 2. Jadi di sana agendanya jam 10 sampai jam 11 zikir, 11 sampai 12 tausiah, 12 sampai jam 2 zikir lagi tuh. Perbanyak zikir. Alhamdulillah kita juga mencicipi iktikaf di sini ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan iktikaf ini semakin semarak. Kalau kita dengar videonya Ustadz Abdus Somad yang terbaru itu, beliau menyampaikan bahkan di kampung beliau di daerah Rokan di sebuah daerah namanya Rokan, bukan kampung beliau sih. Itu kalau iktikaf itu 30 hari. Ya udah di masjid 30 hari gitu kan. Masya Allah, itu luar biasa tuh. Nah itu, mereka kuat-kuat beriktikaf. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kajian yang pernah saya sampaikan. Mungkin hikmah yang pertama ya, kalau nggak salah Ustadz Badruddin ya. Kalau nggak salah saya ingin melanjutkan dulu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang takdir. Jadi salah satu iman kepada Allah adalah iman kepada takdir. Namun kadang-kadang rukun imannya jadi 5,5, karena maunya takdir-takdir yang baik-baik aja gitu kan. Takdir yang buruk nggak mau begitu. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ada 2 hikmah lah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, beliau di dalam hikmah yang kedua, beliau menyampaikan iradatukat tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid. Apa itu tajrid? Nanti saya jelaskan insyaallah. Padahal Allah masih menempatkan engkau pada asbab. Nah, tajrid itu tanpa berusaha, asbab itu berusaha. Kamu pengennya tajrid, nggak pakai berusaha, tapi terpenuhi kebutuhan. Padahal Allah menempatkanmu pada asbab. Untuk memenuhi kebutuhan harus berusaha. Itu termasuk syahwat yang samar. Nah itu. Lalu yang kedua, keinginanmu untuk asbab, tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Padahal Allah telah menempatkan dirimu pada tajrid. Tanpa berusaha sudah dipenuhi semua kebutuhannya. Maka yang demikian itu turun dari semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Nah, ingin saya sampaikan ini lagi lah sedikit ya. Jadi orang di dalam memenuhi kebutuhannya itu ada asbab. Asbab itu jamak dari sebab-sebab gitu ya. Dia perlu ikhtiar, dia perlu berusaha. Ini mayoritas orang begini. Tetapi ada juga orang yang di dalam memenuhi kebutuhannya itu ada yang tajrid. Tajrid itu mujarrad, itu sepi artinya. Sepi, sunyi dari usaha, tanpa sebab.
Nah, ada orang-orang yang begitu. Memang sudah dipenuhi oleh Allah kebutuhannya, padahal dia tidak langsung cari duit, katakanlah begitu ya. Nah itu. Nah lalu kalau di cash flow quadrant itu kan Robert Kiyosaki, ada orang di dalam sebab-sebab mencari income itu ada pertama dari employee dulu. Employee dia menukar waktu dengan uang. Lalu self employee, lalu menjadi business owner, lama-lama menjadi investor gitu kan. Kalau self employee juga sama, menukar waktu dengan uang. Business owner kerja bersama orang-orang, mengorganize lalu menjadi uang. Kalau investor, uang menghasilkan uang. Nah, itu. Jadi ada beberapa kuadran ya. Nah, itu contoh-contoh tajrid saja. Sekarang contoh tajrid. Tadi contoh asbab ya. Tajrid itu ada orang-orang yang memang udah nggak perlu berusaha, dia sudah terpenuhi kebutuhannya. Tapi ini memang orang-orang jarang nih. Orang ahli riyadhah seperti itu. Tiba-tiba ada rezeki, gitu kan? Tiba-tiba ada orang dia ngajar-ngajar aja biasa, lalu dia riyadhah, lalu tahu-taunya ada yang silaturahim, doa, katakanlah begitu ya. Lalu dia dapat rezeki. Nah, ahli riyadhah. Ada yang mencapai maqam waliullah, kekasih-kekasih Allah. Nah, bagi mereka berdoa, mendoakan orang lain itu lebih penting daripada bekerja. Itu manfaatnya jauh lebih besar daripada bekerja. Nah, ini contoh tajrid. Tapi ini orang ini dikit yang seperti ini. Bahkan ada gradasinya. Nanti saya kaitkan dengan hikmah yang ketiga insya Allah. Jadi ada gradasinya, ada yang tajrid full. Tajrid full itu orang yang sudah betul-betul nggak berusaha, tetapi rizkinya kadang-kadang aneh tuh, dikabulkan aja oleh Allah. Ada teman saya itu dulu pimpinan sebuah akademi trainer yang isinya para trainer, puluhan trainernya. Lalu mereka ordernya banyak untuk memberikan training. Dia pimpinannya. Artinya kalau dia pimpinan berarti dia berhak menentukan jadwal. Dia bisa ngambil jadwal yang sangat padat, katakanlah jam terbangnya. Lalu dia punya pesantren. Ketika punya pesantren, dia membiayai pesantren itu dari hasil memberikan training di mana-mana. Nah itu. Santrinya 20 awalnya. Lalu suatu saat ketemu kiai yang ahli riyadhah. Kata kiai, kamu kan punya pesantren? Iya. Terus kenapa kiai? Terus kamu sering training kemana-mana? Iya. Santri kamu diapain? Ya santri saya itu dapatnya dari training saya itu. Kamu punya pesantren, kamu punya telur tapi nggak dieremin. Kata kiainya begitu. Maksudnya gimana? Kamu udah tinggal di pesantren aja. Kiai, tapi kan saya ini keluar keliling-keliling itu buat membiayai pesantren. Lalu nanti gimana? Itu dari Allah ntar, kata dia gitu kan. Kata kiainya, bingung dia. Teman saya ini di daerah Jati di Kudus ya. Tapi karena dia percaya betul sama kiai itu, akhirnya betul dia tinggalkan tuh kerjaan dunia training, ditinggalkan, nongkrong aja di pesantren. Dan alhamdulillahnya ketika dia nongkrong di pesantren, itu kualitas santrinya jadi terpantau betul-betul. Akhirnya yang tadinya 1 tahun acak-acakan cuman 2 juz, sekarang 2 bulan 1 juz tahfidnya. Padahal anak-anak gratis semua tuh, nggak ada yang bayar di pesantren itu. Jadi udah gratis, dibiayai dari trainingnya suruh tutup, suruh nongkrong di pesantren gitu ya. Tapi dia bilang aneh nih, kata dia. Saya nongkrong di pesantren sama sekali nggak kerja dalam kaitan dengan mencari uang. Tapi itu kebutuhan pesantren semua terpenuhi, kata dia. Kalau saya itu udah 3 tahun inilah. Ini dari semenjak saya berhenti memberi training sampai sekarang saya nggak pernah beli beras, kata dia. Giliran beras habis, tentunya ada yang naruh di depan pintu gitu. Wah, ini tentunya ada beras. Nah, tiba-tiba ada yang naruh 1 peti telur gitu kan. Wah, suatu saat
dia kehabisan uang. Nanya sama istrinya, Bun, kita ini udah nggak ada duit nih buat makan sama santri. Iya ya, coba deh cek di bank gitu kan. Lah baru kemarin cek di bank kosong. Nah, yaudah cek aja lagi barangkali ada gitu kan. Pas dicek di bank ternyata ada beberapa ratus ribu. Ya Allah itu ya. Jadi santrinya itu gratis dan santrinya itu disebut ini pesantren anak langit. Kenapa disebut pesantren anak langit? Santri-santrinya itu kalau ditanya, bapak kamu siapa? Dia nengok ke langit. Karena nggak tahu bapaknya siapa. Itu anak-anak gelandangan yang ditemukan di apa gitu kan. Dia jadi kalau ada orang, Ustadz itu anak ditinggal sama orang tuh masih bayi. Itu udah kejar tuh. Di mana Sidoarjo dikejar, diambil dari bayi baru beberapa hari. Ada yang ditinggal sama orang tuanya, ya Allah, orang tuanya berzina, nggak mau anaknya itu ditinggal begitu saja, nemu di mana diambil. Sekarang santrinya udah 60. Jadi itulah rezeki itu dari Allah. Itu saya kalau bergaul sama dia, wah saya nggak ada apa-apanya. Keyakinan kepada Allahnya, saya bilang ente betul-betul nggak kerja, enggak, saya nggak cari duit. Tapi Allah emang yang menuhi itu Allah semua kata dia. Saya nggak ngerti totonya. Ini totonya sekarang malah bangun. Sudah ada 3 asrama, malah beli tanah lagi. Ya Allah, saya kalau mikir dia tuh, ini matematikanya matematika langit nih. Ini saya susah nyandaknya begitu kan. Ya, saya yang namanya S1 ekonomi, S2 ekonomi, itu semua serba dihitung lah katakanlah begitu kan. Meskipun S2-nya ekonomi Islam, jadi gelarnya jadi MA gitu ya, magister agama itu. Memang biasanya SEMM kan pasangannya, ini SEMA gitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dia mulai Allah tempatkan di makom tajrid. Bagi dia ngawasi santri 60 santri itu lebih berfaedah daripada dia cari uang. Uangnya dari mana? Dari Allah. Ada orang yang begitu tuh. Jadi ketika dia mencoba, pertama dia coba untuk bisnis juga, bisnis gagal, bisnis lagi gagal lagi. Saya bilang, udah ente emang udah tajrid begitu kan? Ya udah di situ aja, barangkali di situ mendoakan santri, ngopeni santri itu lebih berfaedah buat dia. Oke, kerja punya meaning yang tinggi, tetapi ngopeni santri highest meaning bagi dia. Jadi ini masalah highest meaning. Highest meaning kita tuh di mana? Ada orang yang asbab full, ada yang asbab agak-agak tajrid, begitu kan? Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama dari hikmah yang kedua ini, kita jangan nyebrang. Kalau memang posisi kita di asbab, jangan belagak tajrid, gitu kan? Orang kita untuk memenuhi kebutuhan harus kerja, dia nggak kerja, diem aja dikir, gitu kan? Padahal posisinya bukan di situ. Nah, itu termasuk syahwat khofi. Tapi memang ada orang-orang yang tertentu ya, orang-orang tertentu dan orangnya jumlahnya nggak banyak. Untuk di posisi tajrid. Nah, lalu pada hikmah yang ketiga, lama-lama lah ya. Ciri-ciri Allah ridho bahwa kita nih di asbab. Allah cukupkan kebutuhan kita, kebutuhan sandang pangan papan, kebutuhan untuk sodako ini cukup. Lalu ciri-ciri Allah juga ridho dengan pekerjaan kita, itu ciri-cirinya kita tidak lalai dari zikir, sholatnya tetap dijalanin gitu kan, kerja bisnis tapi sholatnya tetap dijalanin. Lalu ternyata bisnis kita, usaha kita, pekerjaan yang tidak terjebak pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti Allah ridho dengan pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita ini ternyata banyak haramnya, lalu meninggalkan sholat, itu Allah nggak ridho dengan pekerjaan itu. Ada teman saya bilang, Ustadz, saya ini akan dipromosikan ke sebuah posisi yang diinginkan oleh setiap orang di perusahaan ini. Terus kenapa? Ya, terus masalahnya kalau saya di posisi itu dipastikan saya susah untuk sholat, kata dia gitu. Apalagi ngaji. Terus gimana tuh Ustadz? Wah, ini Allah sedang menghinakan ente. Kelihatannya posisinya tinggi, tapi Allah menghinakan ente. Kalau ente ambil gitu kan. Oh ya, akhirnya dia nego dengan perusahaan. Kalau saya tetap di sini, saya mendingan keluar, kata dia. Wah, ternyata betul dia sekarang keluar. Karena susah sekali untuk ngatur waktu sholat. Nah itu. Jadi ciri-ciri pekerjaan kita nih diridhoi oleh Allah.
ternyata kita cukup. Kalau belum cukup, barangkali ada pekerjaan lain yang lebih diridhoi oleh Allah. Lalu tidak lalai dari zikir, tidak terjebak pada haram. Mudah-mudahan ini ciri-ciri ridho Allah pada sebab atau pekerjaan atau ikhtiar kita. Lalu kita pun mendapatkan pergaulan-pergaulan yang baik. Nah, itu. Terhindar tentunya dari orang-orang jahat. Tapi kalau usaha atau bisnis, haramnya gede banget gitu kan. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, haram semua. Wah, ini kita berarti tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukmin yang baik. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya tidak lama-lama di tajrid dan asbab ini ya, tapi untuk mengantarkan kepada yang hikmah yang berikutnya. Ciri-ciri Allah ridho di tajrid bagaimana? Orang yang di tajrid ini ada memang. Dan dia cukup aja tuh. Selain cukup, dia memang tenang saat nggak ada. Nah, ini ada orang yang zikir, tapi kalau nggak ada dia gemerusung gitu, apa ya, kayak wah beling satan, wah nggak ada duit nih bagaimana? Nah, ini berarti makamnya bukan di sini tempatnya. Nah, itu. Nah, lalu jadi the right man on the right place gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah dia memang tidak tomak, tidak berharap. Nah, tapi kalau orang dia sepertinya posisi tajrid tapi dia masih berharap kepada orang lain, ini capek. Nah, lalu waktunya pun dia penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada memang orang-orang tertentu tetapi jumlahnya tidak banyak orang-orang seperti ini. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut ke hikmah yang terkait dengan takdir berikutnya. Sawabiqul himam la tahriku aswarul aqdar. Menggebunya semangat itu tidak dapat menembus benteng takdir, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Jadi ujung-ujungnya itu takdir. Kalau kita lihat di surah Ar-Ra'd ayat 28, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan begitu ya? Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka. Artinya kalau dipahami segitu aja, kita memahami bahwa hasil itu tergantung kita, kan gitu kan? Terserah kita, hasil itu terserah kita. Allah menentukan hasil itu terserah kita. Seakan-akan ya udah Allah nggak ada fungsinya, seperti itu. Kalau kita berubah ya berubah gitu. Tetapi jangan lupa ayat itu baru separuh gitu. Lalu dilanjutkan, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahu min wal, gitu ya. Itu ayat selanjutnya tuh. Masih di ayat yang sama tuh. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan ketika Allah menghendaki satu kaum itu keburukan, fala maraddalahu, tidak ada yang dapat menolaknya. Wa ma lahu min wal, enggak ada yang nolong. Nah, itu ujung-ujungnya adalah Allah. Artinya di dalam ayat itu kita harus berusaha sebaik mungkin, tetapi jangan lupa penentunya adalah Allah. Nah, itu inilah takdirnya. Jadi di dalam surah Al-Insyirah kita diperintahkan untuk terus berusaha. Fa idza faraghta fansab. Kalau udah selesai satu pekerjaan, beralih pada pekerjaan berikutnya. Terus saja berikhtiar. Ikhtiar harus yang terbaik. Tetapi itu nggak cukup. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Karena penentunya adalah Allah. Nah, ini keseimbangan takdir. Keseimbangan takdir. Jadi kadang-kadang orang hanya berusaha tetapi tidak berharap kepada Allah. Ini siap-siap stres. Seakan-akan penentunya adalah ikhtiar kita. Akhirnya kita menjadikan ikhtiar kita sebagai berhala. Kalau saya berobat di rumah sakit itu udah 100 orang berhasil, berarti saya pasti berhasil. Nah, ini dia nih, siap-siap kecewa. Belum tentu. Kalau saya berobat sama dokter itu 100 orang berhasil, saya pasti. Nah, pasti ini. Kita melanjutkan pada hikmah yang sebelumnya bahwa penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala.
namun kita diperintahkan untuk berikhtiar maksimal. Di dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang amalnya paling baik. Jadi memang kita bekerja itu harus yang terbaik. Nah, berikhtiar harus yang terbaik. Namun penentunya adalah Allah. Nah itu, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat menggebu. Semangat menggebu tidak bisa melewati batas takdir. Kalau memang takdirnya begitu. Ikhtiar maksimal, katakanlah seperti itu. Lalu doa, bahkan tawajuh minta kepada Allah dan lain-lain. Kalau memang Allah takdirkan tidak. Nah, seperti itu. Itulah artinya apa? Hikmahnya nanti saya sampaikan. Jadi dulu di Turki itu ada sebuah laut, lalu di situ ada menara. Apa itu namanya? Lupa saya itu ya. Di tengah-tengah laut itu ada menara. Lalu rajanya disebutkanlah bahwa suatu saat itu anaknya itu meninggalnya karena dipatok ular. Nah, sebab itu dibuat menara di tengah laut. Akhirnya anaknya, si putrinya, ditaruh di tengah laut, yang ular itu udah nggak mungkin lah, gitu ya, karena harus melewati laut. Jadi kalau ke situ harus pakai perahu dulu baru sampai situ. Suatu saat karena memang takdirnya udah begitu, akhirnya ada ketika ulang tahun ke berapa, 14 kalau nggak salah, ulang tahun ke-14, lalu orang menyediakan makanan, ada sayur-sayur. Ternyata di di keranjang sayur itu ada ular yang menyelinap. Akhirnya memang takdirnya meninggal seperti itu. Kalau dalam kitab An-Nawadir itu dijelaskan ada seorang anak muda ini, dia budak. Lalu tuannya melahirkan seorang anak perempuan. Ketika lahir, si pemuda budak tadi disuruh oleh tuannya, kamu cari minyak, ini lagi lahir. Nah, dicarilah minyak. Setelah dicari minyak, si budak itu ketemulah dengan seorang waliullah. Ditanya, kamu mau ngapain? Saya mau mau nyari minyak buat ini, anaknya tuanku lahir, gitu kan, perempuan. Lalu wali itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata dia, kamu tahu nggak, itu perempuan itu akan menjadi istrimu. Kata dia gitu kan, itu akan menjadi istrimu. Namun dia nasibnya menjadi pelacur. Dan dia suatu saat meninggal dimakan, tersengat laba-laba. Kata dia, wah, si pemuda itu nggak terima, masa istrinya pelacur gitu kan. Lalu akhirnya dia ambil pisau, ditusuklah itu si bayi itu, lalu dia kabur. Dia berharap itu mati tuh bayi itu, lalu dia kabur. Ternyata bayinya memang lukanya parah tapi nggak mati. Akhirnya dia kabur, pergilah dia ke sebuah pulau, pokoknya nggak bisa dicapai lah oleh standar orang saat itu di kampung itu. Lalu ternyata bayinya nggak meninggal. Dan pemuda itu menjadi seorang pengusaha. Ketika menjadi seorang pengusaha, tapi dia nggak punya istri, belum punya istri. Lalu akhirnya suatu saat dia ingin menikah dan mencari perempuan paling cantik lah yang ada di situ. Dikasih unjuk, oh ada tuh pendatang baru. Pendatang baru tuh perempuan cantik tuh. Oh, setelah didatangkan, ngobrol-ngobrol, kamu apa? Iya, saya ini diusir oleh warga, lalu diusirnya ke tempat yang jauh di pulau ini. Oh, kenapa? Ya, saya pernah berbuat zina lah, kata dia gitu kan.
tapi saya sekarang sudah bertobat kepada Allah, namun warga kampung tetap musir saya. Oh iya, iya. Akhirnya menikahlah. Setelah menikah, lalu malam pertama setelah melihat perutnya ada sobekan. Neng, ini apa ini Neng? Kok ada kayak ada bekas luka? Iya, dulu waktu saya lahir itu budak bapak saya nusuk saya. Lalu dia pergi, kaget dia, ya Allah, berarti ini perempuan yang waktu itu nih. Ya Allah, ya. Tapi dia berusaha untuk menyembunyikan cerita itu. Iya, nggak apa-apa, Neng, gini aja Neng ya. Pokoknya kamu hati-hati kalau kamu sama laba-laba hati-hati ya, gitu kan? Karena dulu dibilang begitu kan. Namun bagaimanapun juga takdirnya akhirnya terjadi juga. Dia meninggalnya di sengat laba-laba beracun. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah takdir. Namun kalau memang begitu, buat apa dong ikhtiar? Itu kan. Buat apa kita ikhtiar? Ikhtiar tetap merupakan perintah Allah. Karena ikhtiar itu adalah bentuk ketaatan. Jadi ketika kita ikhtiar yang terbaik, sesungguhnya kita sedang menjalankan perintah Allah, kita sedang melakukan yang terbaik, berarti kita beribadah. Ikhtiar itu adalah ibadah. Tak ubahnya Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim. Ketika ditaruh, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim diabadikan di dalam Al-Qur'an. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku letakkan keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, pada tempat yang tidak ada tanaman. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah mereka ahli mendirikan salat. Waja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah kolbu-kolbu orang itu mencintai mereka. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, berikanlah mereka rizki berupa buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Lalu Siti Hajar berkata, wahai suamiku, ini bener nih kamu naruh aku di sini, di tempat yang gak ada air, gak ada tumbuhan. Ini keinginan kamu apa bagaimana, gitu kan? Masa tega-teganya naruh aku di sini, atau ini keinginan Allah? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, itu keinginan Allah. Oh, kalau begitu pergilah kamu. Udah, kalau udah keinginan Allah, udah Allah menjamin. Nah, lalu Siti Hajar mencari, berikhtiar. Terus berikhtiar yang terbaik, berikhtiar yang terbaik. Yang penting bagi dia menjadi unstoppable untuk berikhtiar. Dari Sofa Marwa, nggak ketemu di Sofa, nggak ada, ya di Marwa. Air, kelihatannya ada air tapi nggak ada. Sofa dari tadi juga nggak ada di Sofa. Udah, tunjukkan aja kesungguhan, tunjukkan bahwa tidak berhenti berusaha. Nah, itulah tugas manusia. Jadi ketika kita bekerja, kita berbisnis dan lain sebagainya, sesungguhnya kita melakukan ikhtiar, dan ikhtiar terbaik itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Bahwa rizki bisa jadi bukan dari situ solusinya, dari tempat lain. Maka kita berikhtiar ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bentuk ibadah kita dan kita memantaskan diri. Takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Nah, apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa berubah. Takdir mu'allaq itu takdir yang bisa berubah. Nah, disinilah pentingnya ikhtiar terbaik. Nah, itu ya. Buat apa kita berikhtiar kalau takdirnya udah begitu? Nanti dulu. Bisa jadi dengan doa kita, dengan kita memantaskan diri kepada Allah, maka Allah ubah kita. Di zaman Nabi Musa kan begitu juga. Ada orang yang memang sudah ditakdirkan meninggal, lalu disampaikan kepada Nabi Musa, itu orang bakal meninggal. Ketika bakal meninggal, lalu dia kabarkan kepada dia, kamu bakal meninggal dalam waktu kurun waktu tertentu. Sudah dikabarin oleh Nabi Musa. Ternyata dalam kurun waktu itu dia bersilaturahim ke orang, minta maaf, lalu dia bersodako, berbuat baik, charity, ini harta nih silakan, gitu kan, dibagi-bagikan kepada orang. Saat tibanya saat dia harusnya meninggal, dia nggak mati-mati tuh, nggak mati-mati. Lama-lama belum mati juga, belum mati, lama-lama nggak mati-mati. Dia nanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, katanya aku ini tiba ajalku.
itu ya kemarin tuh kok saya nggak meninggal, kenapa? Wah, ntar saya tanya dulu deh kalau gitu. Ya Allah, katanya itu ajalnya dalam kurun waktu sekian, kok sekarang nggak meninggal juga? Iya, sebenarnya ajalnya itu dari kemarin-kemarin, tapi karena dia mengisi sisa waktunya untuk berbuat baik, dia bersodakoh, dia bersilaturahim, maka aku tambahkan usianya. Nah, maka ini silaturahim menambah usia. Itu seperti itu antara lain, salah satu bentuknya. Bisa jadi menambah usia dalam bentuk kualitasnya lebih baik. Bisa jadi silaturahim itu dengan silaturahim bersinergi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dipakai oleh orang banyak, manfaatnya manjang. Nah, gitu. Bisa jadi kuantitatif, bisa jadi kualitatif, itu dipanjangkan usianya. Jadi ini namanya takdir mu'allaq. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa saja dan Allah juga berhak menetapkan apa saja, dan di sisi Allah lah ummul kitab, lauhil mahfud. Takdir manusia itu ada di sebuah pohon besar, lauhil mahfud. Lalu Allah berhak ini menghapus. Nah, disinilah pentingnya ikhtiar. Jadi tetap ikhtiar ini barangkali takdirnya adalah takdir mu'allaq. Ada juga di zaman Nabi Sulaiman, memang takdirnya takdir yang nggak bisa berubah rupanya. Ada orang di zaman Nabi Sulaiman ketika dia ada tamu ngeliatin dia terus gitu, ngeliatin temannya Nabi Sulaiman. Dia merasa nggak enak. Siapa nih ya kok ngeliatin dari jauh? Ditanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kok ngeliatin aku terus? Kenapa? Iya, dia itu malaikat Israel gitu ya. Wah, kalau gitu Nabi Sulaiman tolong minta angin supaya mengantarkanku ke tempat yang jauh sekali gitu kan. Akhirnya diantarkan oleh angin. Nabi Sulaiman itu punya kelebihan-kelebihan. Beliau kerajaan dengan memiliki bukan hanya SDM, tapi SDJ. Wah, SDJ. Apa tuh SDJ? Sumber daya jin. Itu ya. Ada nggak kerajaan yang punya sumber daya jin? Nggak ada. Itu di dalam surat Shad ayat 34 sampai 38 kalau nggak salah ya. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anab. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فسخرنا له الريح, kami tundukkan kepada dia angin. Tajri bi amrihi, angin itu mengalir berjalan sesuai dengan perintahnya. Nah, angin kan susah diatur. Ini angin bisa diatur sama Nabi Sulaiman. Lalu fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas. Setan-setan yang tukang bangun gedung maupun setan-setan yang tukang nyelam, itu juga ditaklukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Wa akharina muqarranina fil asfad. Setan-setan yang enggak nurut itu diikat sama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman punya SDJ, sumber daya jin. Jin ifrit pun yang mengganggu Nabi Muhammad SAW sama Nabi Sulaiman tunduk. Nah, itulah Nabi Sulaiman kehebatannya. Rih, bawa tuh tamu saya. Ternyata sahabatnya itu dibawa pergi ke sebuah tempat di gunung. Ternyata di gunung itu dia ketemu tamunya Nabi Sulaiman yang tadi ngeliatin. Kata tamunya Nabi Sulaiman, nah ini baru dari tadi aku bingung. Kata si tamu yang tadi ternyata malaikat Israel. Saya bingung, menit kesekian harusnya saya nyabut nyawa kamu di gunung ini. Tapi kenapa kamu ada di rumah Nabi Sulaiman, begitu kan? Ternyata setelah dipindahkan ke ternyata tepat memang takdir Allah. Itu ya. Nah, jadi itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Takdir itu ada yang mubrom, ada yang mu'allaq. Jadi bisa jadi takdir hartanya diberi harta katakanlah sedikit, namun karena kita berdoa kepada Allah, la yaruddul qada illa doa, tidak dapat menghindarkan sebuah qada takdir kecuali dengan doa. Nah, jadi artinya
ternyata takdir ada yang bisa berubah. Nah, disinilah pentingnya kita ikhtiar sebaik-baiknya. Nah, jadi tidak tepat ketika orang berkata, udahlah kita nggak usah berusaha, kalau emang takdirnya kaya, kaya aja. Nah, ini dia nih, ini tidak sesuai dengan ayat-ayat yang tadi kita diperintahkan untuk berbuat sebaik-baiknya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa hikmahnya kita beriman kepada takdir? Nah, hikmahnya ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita beriman kepada takdir, maka hidup kita tentram. Jadi kalau orang yang nggak beriman kepada takdir biasanya stres. Stres itu nggak beriman kepada takdir. Tugas kita apa? Tugas kita berikhtiar maksimal, yang optimal. Lalu kalau hasilnya begini, ya bisa jadi Allah memang menentukannya segitu. Kita evaluasi ternyata hasilnya begitu, ya udah kayak teman saya, untungnya alhamdulillah tuh dikasih tahu yang terbaik ternyata nongkrong di pesantren. Nah, ketika begitu maka dia menjadi tentram gitu kan. Dia menjalani dengan nyaman lah gitu. Yang kedua, orang yang percaya kepada takdir, beriman kepada takdir, dia tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku mendidik anakku, ya Allah, aku tahu aku nggak bisa mengubah karakter anak, aku hanya bisa berusaha. Nah itu ya, maka aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Tugas kita angkat tangan, selanjutnya biar Allah yang turun tangan. Nah, tawakal itu berserah diri kepada Allah. Ada orang berusaha tapi nggak bertawakal. Nah ini biasanya ketika berhasil sombong, ketika gagal stres. Itu. Orang yang beriman dia bertawakal kepada Allah. Mau dibawa mana aja silakan. Ada orang yang jungkir balik, ya Allah zaman sekarang nih ya banyak orang-orang dirumahkan. Belum lama saya dengar Suzuki dari 2.900 karyawan pabriknya itu dirumahkan 900 orang. Lalu perusahaan-perusahaan yang kemarin untung besar, beberapa bulan ini defisit mulu begitu kan, karyawannya 1.000, ya Allah. Itulah kadang-kadang naik turun hidup seseorang tuh. Rumah tangga juga kadang-kadang begitu. Maka ya begitulah. Maka kita bertawakal kepada Allah, kita lakukan yang terbaik dan bersandar kepada yang maha baik. Nah itu. Jadi ketika mendidik anak, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mengubah ya Allah. Engkau yang bisa memberi hidayah. Aku nggak bisa apa-apa ya Allah. Aku hanya bisa berikhtiar. Nah itu. Ketika berusaha dengan cara yang terbaik, ya Allah nih aku dagang, tempatnya udah terbaik. Secara online juga dilakukan dengan yang terbaik. Selanjutnya aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Nah itu. Zaman sekarang memang ya kadang begitu ya. Kalau nggak pakai iman ini berat. Kalau nggak pakai iman kepada takdir. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin. Jadi, orang yang beriman kepada takdir itu maka dia ridho dengan pemberian Allah. Nah, ada 2 malaikat dalam kitab Nawadir juga. 2 malaikat ini diberi tugas yang berbeda. Malaikat pertama disuruh menghilangkan harta, menghanguskan harta dari seorang yang kaya. Nah, malaikat kedua lain lagi. Kekayaan itu diberikan kepada seorang miskin yang ahli ibadah. Lalu 2 malaikat ini ketemu. Gimana kemarin kamu? Kemana tuh? Iya, saya ditugaskan oleh Allah untuk menghanguskan harta seseorang. Kalau kamu apa? Oh iya, harta yang kamu hanguskan itu aku serahkan kepada orang miskin yang ahli ibadah. Lalu kata malaikat Ridwan berkata kepada 2 malaikat, aku punya kisah yang lebih menarik daripada kisah kalian. Apa itu? Ternyata Allah memberikan di surga gedung-gedung sebanyak harta yang hilang dari orang kaya itu. Dan Allah juga memberi gedung-gedung sebanyak harta yang ditambahkan kepada orang miskin yang ahli ibadah. Mereka kaget, wahai malaikat Ridwan, ini ada apa nih? Kalau yang harta diambil, iya oke lah, dia sabar dikasih gedung-gedung di surga. Tapi orang yang dikasih harta, yang orang miskin ahli ibadah dikasih harta, kenapa dia juga dapat juga gedung-gedung di surga? Nah, lalu kata malaikat Ridwan, Allah
memberikan gedung-gedung di surga kepada orang yang pertama yang diambil hartanya, karena ketika diambil hartanya dia berkata, Alhamdulillahilladzi ja'alani radiyan biqadarihi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan aku ridho dengan takdirnya. Nah, ini nih yang mahal nih. Jadi takdir buruk pun dia ridho. Karena apa? Yang ngasih adalah Allah yang maha mencintai. Nah itu. Jadi luar biasa keridhoannya itu. Lalu orang yang kedua, ketika dikasih harta banyak, dia berkata, Alhamdulillahilladzi ja'ala min khazainihi ma la yahujuni ilaihi. Segala puji bagi Allah yang meskipun dengan harta yang banyak yang Allah berikan itu tidak membuat aku berpaling kepada harta, aku tetap madep fokus kepada Allah. Nah, ini dia. Harta yang ada tidak membuat dia berpaling dari Allah. Ada orang dikasih harta, habis itu sibuk nggak ngaji. Orang dikasih harta, habis itu sibuk nggak zikir, jauh dari Al-Quran. Nah, ini namanya disilaukan dengan harta. Orang yang kedua, segala puji bagi Allah yang menjadikan aku tetap fokus kepada Allah meskipun hartanya berlimpah. Wah, itu ya. Jadi dua-duanya ridho dengan takdir. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau beriman kepada takdir, insya Allah kita ridho dengan pemberian Allah. Karena ridho dengan pemberian Allah, kita tidak dengki. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi berkata, ketika kita senang dengan anugerah Allah kepada orang lain, maka Allah akan memberikan anugerah itu kepada kita. Nah, itu. Jadi ini unik nih. Kalau kita dengki dengan anugerah Allah kepada orang lain, kita jadi sengsara. Tetapi ketika kita senang dengan anugerah Allah kepada orang lain, Allah akan memberi anugerah itu kepada kita. Wah, jadi orang yang dengki ini rugi dua kali. Nah, dia nggak dapat dan dia sengsara dengan apa yang didapat oleh orang lain. Nah, itu. Tetapi bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, itu akan menimpa pada kita juga. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lalu orang yang beriman kepada takdir, dia fokus pada yang halal. Buat apa dia mencari yang haram? Jumlahnya juga sama, gitu kan? Jadi memang Allah memberi rezeki. Allah tidak akan mematikan seseorang kecuali jatah rezekinya itu sudah diberikan semua. Ada orang yang nggak meninggal, lalu suatu saat dia minta semangka gitu kan? Pas dikasih semangka, tak lama kemudian dia meninggal. Itulah harta terakhirnya. Nah, itu. Jadi kalau belum habis jatahnya, ya belum habis. Latif, kamu jatahnya adalah 1 triliun gitu kan? Ternyata kurang 10.000 nih. Saya nggak mati-mati tuh. Jadi Allah maha memenuhi janji. Jadi ketika dengan yang halal saja bisa tercapai, ngapain yang haram-haram? Akhirnya orang yang percaya kepada takdir Allah, dia fokus pada yang halal. Ada sebuah kisah juga, suatu saat ada orang yang itikaf. Ketika itikaf dia lapar. Ketika lapar, waduh lapar banget ya. Lalu dia keliling lihat, wah ada rumah tuh. Pas ada rumah, barangkali dia bisa bertamu. Tapi rumahnya ternyata pintunya kebuka. Pas pintunya kebuka, ternyata ada makanan-makanan di situ. Ada daging dan lain sebagainya. Dia habis iktikaf, lalu dia, wah kayaknya enak nih daging dia. Dia ingin mencuri tuh daging itu. Tapi nggak jadi, masa habis iktikaf saya mencuri, tapi saya lapar banget nih gitu kan. Nggak jadi deh, udah saya tahan aja deh di masjid lah. Tak lama kemudian ada dia, Mas kamu mau ngapain? Iya saya lagi itikaf. Kamu dari mana? Gini. Lalu ngobrol lah dia dengan pengurus masjidnya, dengan kiainya di situ. Setelah ngobrol, lalu gini Mas, ini ada orang yang menyerahkan saya untuk dicarikan suami. Kamu mau nggak nikah dengan dia? Tapi dia begini, nggak apa-apa deh. Bismillah, saya juga memang lagi nyari istri juga sih. Akhirnya nikahlah itu. Dinikahkan sama kiai itu. Ketika dinikahkan, ternyata dibawa ke rumah. Setelah dinikahkan di masjid, dibawa ke rumah. Dan ketika dibawa ke rumah, ternyata rumah yang akan dicuri itu rupanya.
wah ini kan rumah yang saya waktu itu mau curi. Ternyata enggak jadi mencuri, dan dia malah nikah dengan perempuan itu, dan dengan dia fokus pada yang halal, dia beriman kepada takdir, dia nggak mau mengambil yang haram, dia tetap dapat makanan-makanan itu, rezeki itu dia dapat, bahkan dia dapat pemilik rumah dan dia sekaligus dapat rumahnya. Nah, itu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman kepada takdir itu fokus pada yang halal. Karena rezeki itu sama saja. Mau korupsi haram, tetap jumlahnya akan segitu. Karena ada orang yang korupsi lalu 400 juta. Ketika dia korupsi, tiba-tiba anaknya sakit, akhirnya diobati. Obati di Indonesia nggak sembuh, dibawa ke luar negeri. Total biayanya 400 juta juga. Jadi percuma sebenarnya itu. Percuma karena rezekinya tetap segitu. Nah, itu. Ya udah, ngapain nyari yang haram, gitu kan? Maka kata Allah, fa'ajmilu fit tolab, maka perbaikilah mencari rezeki, karena takdirnya memang sudah ditentukan rezeki kita. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kerja keras itu dalam rangka menggapai cinta Allah. Nah, suatu saat di UI itu ada seorang tamunya namanya Robert Fraser. Robert Fraser itu orang Amerika, dia pendiri psikologi apalah, eksistensial atau apalah, saya agak lupa. Beliau peneliti di Amerika. Ketika beliau sedang bertelepon, ruangannya terbuka pintunya. Lalu lewatlah seorang sufi dari Turki. Ketika lewat, lalu beradu pandangan dia dengan dosen tamu tadi. Ketika beradu pandangan, dia seperti dunia seperti berhenti berputar, kata dia. Dia bengong tuh, langsung pelangap-pelongo. Ditaruh teleponnya, diikuti tuh dosen tamu tadi. Lalu ikut kuliahnya dosen tamu tadi. Ketika ikut kuliah dosen tamu, lalu didengarkan, dia tertarik. Dia non-muslim, Robert Fraser itu. Lalu lama-lama tertarik, dia ikuti tuh, ngajar di mana dia ambil, akhirnya jadi masuk Islam. Masuk Islam, akhirnya menjadi murid sufi itu, dan terus dia mendalami tasawuf sampai dia diangkat menjadi mursyid, guru sufi. Itu. Lalu namanya pun berubah menjadi Rohib al-Jarrahi. Nah, itu. Setelah dia masuk Islam, dan dia berkata, kalau psikologi barat itu setiap orang dapat melakukan segalanya sendiri. Seakan-akan dialah penentu semua nasib. Nah, itu. Tanpa bantuan aspek lainnya. Tapi psikologi Islam tidak. Manusia tidak dapat melakukan segalanya sendiri. Segalanya atas bantuan Yang Maha Esa. Dan tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin. Nah, inilah bedanya psikologi dengan psikologi Islam. Jadi ada sebab, ada akibat. Tetapi dalam psikologi Islam ada musabbib. Nah, itu. Dan beliau datang ke UI memberikan kuliah kepada dosen-dosen psikologi UI. Demikian dulu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Intinya kita di dalam Islam kita harus berikhtiar yang terbaik, tetapi jangan lupa berserah kepada Yang Maha Baik. Maka kita angkat tangan biar Allah yang turun tangan, dan dengan beriman kepada takdir, insya Allah baik itu takdir mubrom, takdir yang tidak dapat berubah, maupun takdir mu'allaq, takdir yang dapat berubah, mudah-mudahan kita lebih tentram, lebih tawakal, lebih ridho, dan lain sebagainya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.